Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa amidana bi asrarih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil buka. Bab yang menjelaskan keutamaannya menangis min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosyah, takut, itu al-khauf. Al-khauf al-makrun biijlal, takut yang memang dibarengi dengan rasa hormat, mengagungkan. Niku khosyah. Kayak sungkan itu loh. Kayak orang takut sama gurunya, takut sama ulama, takut sama kiai. Itu namanya takut yang dibarengi dengan mengagungkan. Bukan asli-asli takut kayak takut kepada ular, pada harimau, mboten kan. Nah itu, nah kepada Allah itu begitu. Kepada Allah itu begitu mestinya. Lo yang begitu itu wadzalika lil ulama billah. Yang bisa begitu itu, bisa takut dicampur dengan mengagungkan, itu ulama yang bisa. Kita ini belum bisa. Ya takut, memang takut nerakanya ya kita ini. Nah itu gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, khosyah, yakhsha, khosyah, itu dari hamba-hambanya Allah itu hanya ulama. Ya takutnya dengan mengagungkan itu tadi. Nah, ngoten nggih. Makanya sulit jadi ulama, itu sulit. Sampai hati bisa begitu itu sulit. Maka kata Kiai Sahal Mahfud, yang benar-benar ulama itu kalau dulu ya memang benar-benar alim, benar-benar zuhud, tidak mau dunia, bukan tidak punya, tidak mau, dan benar-benar alim gitu. Tidak kesulitan kayak saya begini, tidak kesulitan baca, kesulitan, bukan begitu.
yang memang tidak ada sulitnya sama sekali sama kitab, dan ya kitabnya dibaca semua, ya tafsir dibaca, ya hadis dibaca, pendapatnya ulama dalam fikih dibaca, semuanya tahu. Nah itu disebut ulama. Terus zuhud, ya dikerjakan ya, terus zuhud. Tidak mau, hati ini tidak terisi dunia, tidak terisi harta, tidak terisi duit. Masya Allah, ya memang repot lah orang yang begitu. Pantas kalau bisa menangis di tengah malam, karena memang khosyah melihat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sementara kita ini sholat ya tidak begitu hormat kepada Allah. Sholat kita ya sembarangan, malam tidak bangun, baca Quran males gitu, sholat sunnah males, bagaimana tidak nangis? Tapi yang merasakan ya seperti ulama ini. Kalau kita kan boten lah, sudah bisa ke masjid udah merasa untung sekali sudah, karena yang kita lihat adalah tetangga atau teman yang tidak ke masjid. Nah itu gitu, sudah Masya Allah yang kita lihat itu. Tapi ya memang ukuran kita ya sudah bagus, itu bagus sekali. Orang sholat terus berjamaah, bagus sekali. Tapi memang ya mestinya melihat lagi, oh saya ke masjid masih telat, ini orang tidak pernah telat. Oh saya tidak pernah telat memang ke masjid, tapi saya belum bisa apa-apa, maknai sholat belum bisa. Tidak seperti para asatid, para ustadz, misalnya yang dilihat terus begitu ya tidak merasa puas akhirnya, tidak merasa bangga, maksudnya tidak merasa bangga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu khosyah. Jadi ulama itu sulit Pak, sulit. Yang yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut itu benar-benar takut itu adalah ulama. Nah kita ngomong takut sama Allah, ternyata nggak jadi ulama, ya berarti kan takut kita mungkin ya kurang, takut kita ini kurang cocok mungkin dengan syariat, atau memang ya kurang takut. Kadang ya ibadah berjalan tapi maksiat ya lancar. Lho ngoten ya. Pun qala Allah tabaraka wa taala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhiruna lil adqan, mereka itu jungkel. Ada sahabat ya jungkel itu apa? Ya jungkel nggih. Lil adqan, wis pokoknya sejungkel lah. Yabkuna, dengan menangis, sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka dengan mendengar Al-Quran itu tambah khusyuk, imannya tambah. Nah kita kan boten ngerti, boten ngerti, tidak ngerti. Wah yang dibaca masalah kiamat atau masalah apa sama Pak Imam, kita sholat itu biasa saja. Ya karena kita tidak ngerti. Atau yang ngerti ya cuma ngerti ya artinya begitu aja. Itu ngoten nggih. Makanya monggo diadakan, mungkin sama minta kapan sempatnya Pak Ustadz alim jajal maknani Al-Quran lah. Ya apa caranya? Loh kalau nggak dipaksa Pak ya Kang Alim dewe ya santai Pak, ya nggak kira maca tafsir Pak. Oh nggak dijalui. Kalau dijalui masih tidak bisa ya maksa. Akhirnya ya untuk iso. Nah itu loh nih, dengan menjelaskan itu. Lo kan ya apa ya namanya kitab, ya kitab utama. Sudah benar kita hukum itu terus ngambil ke fikih mengikuti ulama sudah benar. Cuma masa sih terus kita ini enggak ngerti, enggak tahu, bukan enggak ngerti lah, enggak tahu sama sekali isinya Al-Qur'an. Ya kan ya monggo ada kepingin lah gitu. Ada kepingin lah hadis. Nah itu gitu. Pokoknya dulu pertama saya tawari ini Riyadhus Shalihin apa Sahih Muslim misalnya,
Loh, saya juga kepingin membaca, namanya Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kalau nggak dipaksa begitu ya nggak dibaca, kecuali dalam Sahih Bukhari ini, waduh ini nomornya sekian sekian, oh nggak paham, dilihat di sarahnya, ya kecuali begitu. Nah, itu kalau terpaksa ya memang waktunya, gitu. Misalnya besok saya waktunya baca Sahih Bukhari misalnya, tapi enggak, Yo nanti malam besok pagi itu kan saya sudah buka Sahih Bukhari, belajar paling tidak saya membaca. Oh dalam Sahih Bukhari ada hadis begini, kan begitu tadi. Kalau baca tafsir, oh ayat ini ternyata begini, ya itu. Bisa lah sedikit-sedikit begitu kalau dipaksa. Pun ya Allah kurang banget kita ini. Oh, sahabat itu begitu. Dia kalau mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, apalagi mendengarkan, itu langsung jungkel kalau melihat ayat-ayat yang menakutkan lah istilahnya. Tambah khusyuk, mendengarkannya tambah khusyuk, imannya jadi tambah. Wa qala ta'ala afa min hadzal hadithi ta'jabun atadhakuna wa la tabkun. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah min hadzal hadithi ta'jabun, kalian heran dengan Al-Qur'an ini? Heran tapi mentertawakan. Wa tadhakuna, dan kalian tertawa, wa la tabkun, dan kalian tidak menangis. Ya karena kalau kita ya karena tidak ngerti sama sekali kita. Ya tidak ngerti sama sekali. Kalau yang kebetulan ngerti, ya memang hati kita ini masih keras. Kebanyakan maksiat, mungkin yang dikonsumsi barang setengah halal, tidak halal 100%. Nah itu gitu. Masya Allah. Sabun. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, qala lina an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Rasulullah pernah berkata kepada saya, kata Rasulullah, iqra alayyal Qur'an. Ibnu Mas'ud, tolong kamu baca Al-Quran di hadapan saya, bacakan saya Al-Quran. Tolong kamu bacakan saya Al-Quran. Kamu baca untuk saya di hadapan saya. Qultu, saya bilang, ya Rasulullah, aqra'u alaika, saya membaca untuk Anda, untuk panjenengan. Wa alaika unzil, padahal panjenengan yang baik Al-Quran, yang punya Al-Quran, yang dituruni Al-Quran. Rasulullah itu masih minta dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Qala, Rasulullah bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya ini suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah ini kata Rasulullah. Jadi dalam hadis ini sebagai boleh sunnah memperdengarkan bacaan Al-Quran, itu sunnah kepada orang lain dengan niat yang memang artinya dia baca dengan ikhlas, terus ada orang yang mau mendengarkan, nah itu boleh, sunnah. Yang tidak boleh itu kan pamer tuh, pamer bacaan Al-Quran. Lah orang pamer itu biasanya kalau salah dibetulkan tidak mau. Walaupun sebetulnya mulutnya ngomong, saya memang tidak ahli baca Quran, tidak bisa. Kalau memang hatinya murni ngomong tidak bisa. Kenapa kalau disalahkan itu kok jengkel? Nah itu loh, perasaannya, wong yang menyalahkan podo goblok. Nah itu apa sih perasaannya? Dan akhirnya menganggap bahwa orang lain itu juga tidak ngerti. Padahal belum mesti.
Artinya apa? Belum mesti mungkin saya bisa juz 1 bagus bacaan saya, tapi juz 2 saya jelek, bisa jadi. Orang lain yang juz 1 tidak bisa, mungkin juz 2 dia lebih bagus, bisa jadi. Contoh kecil bisa jadi begitu. Teman-teman, bon. Dan hadis ini menunjukkan bahwa mengingatkan kita bahwa annal fadil la ya'naf minal akhdi anil mafdul. Orang yang lebih utama itu tidak boleh menganggap rendah kepada orang yang memang di bawahnya. Contoh kecil seorang imam. Kalau pas sakit itu sudah ada yang berani untuk ganti, misalnya. Kenapa? Karena ya wis, ya rasanya itu, gitu. Rasanya itu ya wis tidak bisa ya, yang lain itu tidak bisa. Katakanlah begitu. Katakanlah wis orang yang sudah pinter baca Al-Quran misalnya, mahir tafsir misalnya, bagus suaranya. Cuma ini sama-sama bagus, Qurannya sama-sama baik, makhrajnya sama-sama bener gitu ya. Makhrajnya sama bener. Cuma satu mungkin lagunya enak, dia lebih paham Al-Quran. Itu tidak masalah, tidak boleh yang paham, yang enak suaranya terus nganggap rendah orang lain yang mungkin suaranya tidak enak. Orang tidak enak bacaannya belum tentu salah loh Pak. Artinya didengarkan tidak enak itu lagi. Dan yang kadang-kadang enak lagunya enak belum tentu bener. Makhrajnya kadang-kadang salah. Nah, sekarang misalnya ada seorang ulama, kiai ngajar tafsir, bacaannya bagus, nyuruh apa dia pas sakit, tolong kamu baca Quran di depan saya. Nah, itu boleh. Satu tadi memperdengarkan bacaan kepada orang lain itu sunnah, yang penting jangan maksa. Kalau jam 11 malam misalnya terus kita pakai speaker darusan, itu makso jenenge. Ya gitu kan. Saya yakin itu banyak haram. Kenapa? Orang lain terganggu. Yang punya anak kecil ya terganggu, yang capek kerja ya terganggu. Yang kedua, tidak ikhlasnya kelihatan, Pak. Kalau memang ikhlas, kenapa tidak pakai mic di dalam? Lebih ikhlas lagi, kenapa kalau tidak pakai mic darusan biasa? Tidak semangat Pak. Nah semangatnya ini kenapa? Ini yang sing jenenge tidak ikhlas itu. Lebih ikhlas lagi mendengarkan. Wah itu lebih ikhlas lagi. Pun sampean rasakno lah. Ketika sampean panjenengan baca dengan mendengarkan, itu enakan mana rasanya? Kalau perasaan ini selalu ingin baca, males mendengarkan, ya itu jenenge tidak ikhlas ketika baca. Kenapa hati saya begini? Ini hati saya ini tidak ikhlas, tidak betah mendengarkan, tidak enak mendengarkan, kepinginnya didengarkan saja. Nah, itu mestinya langsung astagfirullah, ini saya tidak ikhlas sih. Ukurannya gampang begitu sudah. Ukurannya itu. Nah itu loh gitu. Masya Allah. Oh saya kok seneng ceramah terus ya. Kalau ada orang ceramah saya tidak seneng mendengarkan. Misalnya, ya itu jenenge ceramah yang tidak ikhlas ya. Nah itu mau balik sih tidak ikhlas ya itu. Ya, ketika ada orang ngajian kita tidak mendengarkan. Soal kita senengnya ya ceramah dewi. Nah ini jenenge ketahuan wis. Astagfirullahaladzim. Banget ini. Pun. Kenapa kok ini saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran kata Rasulullah dari orang lain. Likauni ablahu fit tafhim wa tadbir. Orang mendengarkan itu Pak. Keselpaan nih ampun, kukus apa nih? Kukus nih. Bukan covid nih. Bukan nih, asap memang nih. Nih. Boleh nak maskeran nih covid kang alim. Allah. Tapi ya enak dah nyamuk.
Cuma yang ini kena anu ndak iso ambakan ngene iki. Tutupi ae lah. Kenapa Rasulullah kok bilang begitu? Saya lebih suka mendengarkan bacaan orang lain. Padahal Rasulullah paling ahli Al-Quran. Al-Quran memang diturunkan oleh apa pada Rasulullah. Karena di dalam mendengarkan ablahu minat tafhim wa tadbir. Orang mendengarkan itu lebih bisa memahami daripada orang yang membaca. Lebih ada kesempatan memahami daripada yang membaca. Lebih bisa berpikir daripada yang membaca. Kenapa? Karena yang membaca itu ya mikir bacaannya, mikir makhrajnya, ini fa, ini qaf, ini nun apa ta. Nah itu loh ya. Kadang-kadang tulisannya ya mikirnya itu kan. Loh kalau mendengarkan tinggal mendengarkan aja. Wailul likulli humazatil lumazah, dengarkan ya enak aja. Oh neraka well. Nah, tinggal begitu ya, makanya mendengarkan itu dalam sebuah tafsir yang sebuah tafsir dijelaskan itu lebih banyak pahalanya daripada yang membaca. Kenapa? Logikanya yang membaca itu pakai mulut satu, yang mendengarkan telinganya dua, jadi dapat pahala semua kiri kanan. Nah itu loh nih, itu mendengarkan Al-Quran, makanya males sekali. Gitu. Zaman punya HP, isinya di situ ada Al-Matrub, ada Sudes, ada macam-macam. Cuma yo ada apa jenenge Scorpion, ono yo siapa jenenge Rano Karno, Roma Irama. Sama seneng mau seneng mendengarkan yang mana. Bisa juga klik Habib Syekh juga bisa. Kan gitu kan. Ini juarang ngrungokno Al-Qur'an, juarang. Kadang-kadang orang yang hafalan Al-Qur'an aja sing setel lagu barat toh. Nah itu nih, Masya Allah. Nah itu, jadi fadilahnya mendengarkan baca Al-Quran banyak sebetulnya. Fakorok akhirnya saya baca, kata Ibnu Mas'ud, karena saya disuruh baca, saya baca alaihi untuk Nabi surat An-Nisa, saya baca surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadil ayat, ketika saya sampai kepada ayat ini terus dibacakan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah bilang hasbuka al-anda, diam, cukup sekarang, jangan teruskan, berhenti dulu, gitu loh. Ketika pas bacaan Nisa ayat 41, wa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala ula'i syahida. Rasulullah bilang berhenti dulu. Belum ada nih. Berarti boleh memberhentikan orang itu untuk sebuah manfaat, itu boleh. Sebentar ya, zaman berhenti dulu. Hasbuka al-an. Faltafattu ilaihi, saya lihat Rasulullah. Kok disuruh berhenti, saya melihat Rasulullah. Faidan ainahu tadrifan, tahu-tahu matanya Rasulullah mengeluarkan air mata, berlinang air matanya. Muttafaqun alaih. Pada saat baca ayat fa kaifa idza ji'na, bagaimana nanti jikalau aku mendatangkan min kulli ummatin bisyahid, setiap umat itu saya di akhirat, di mahsyar nanti saya datangkan bisyahid, saya datangkan saksi. Ini peringatkanku, agamaku sudah disampaikan apa belum? Sudah. Ini ayo, yang ngomong belum siapa? Ini saya datangkan saksinya. Nah, dia nabinya itu wajibna bika ala haula'i syahidah, dan aku mendatangkanmu Muhammad untuk mereka syahidan, sebagai saksi. Rasulullah terus nangis melihat sengsaranya, ingat sengsaranya hari kiamat,
sampai Allah saja yang memutusi itu disebutkan apa namanya, perlu didatangkan sebuah syahid, sebuah saksi. Padahal Allah sangat kuasa betul loh. Begitu mati set, kau nang swarga, kau nang neraka, kan selesai tuh. Kuasanya Allah. Nah itu nih. Tapi saking adilnya, habis ditulis, tunjukkan catatannya, putar filmnya, wakilnya, yo, ini loh. Dulu aku menyampaikan agama kepadamu apa enggak? Saksinya ini, ayo disampaikan apa enggak sama nabimu ini? Oh enggak ya, cuma kami aja enggak beriman, yang ini beriman. Nah, itu enggak bisa bohong sama sekali, enggak bisa bohong sama sekali. Oh itu besok begitu. Besok itu Masya Allah kayak apa lamanya hari kiamat ya, di mahsyar itu ya. Sampai begitu, Masya Allah. Makanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau masa itu tidak ada nabi, gratis Pak hidupnya Pak. Ada misalnya masa nabi tidak sampai ke sana, misalnya aku putus, belum ada nabi dia mati, misalnya tidak mendengarkan itu, ya gratis hidupnya menurut Sunnah wal Jamaah. Ya bagaimana wong Quran bilang hatta naba'atsaka rasulan apa? Begitu kan? Ada ayat yang mengatakan bahwa orang itu akan didatangkan utusan kepada mereka. Ya jangankan itu zaman dulu, zaman sekarang aja misalnya. Ada orang yang memang di daerah tidak masuk sama sekali, mubalek tidak masuk, gitu. Radio, televisi udah ada, sehingga tidak dengar sama sekali masalah ketuhanan, masalah agama, masalah wis kelakuannya nyari ikan aja misalnya. Lah orang begitu mati ya gratis. Jadi bagaimana bisa dia berdosa orang dia tidak ngerti apa-apa? Nah ya sama dengan anak kecil itu belum balik, meninggal dunia, mohon maaf, walaupun anaknya orang non muslim, itu tapi tetap urusannya itu ya tidak masuk neraka Pak. Gitu. Yang kafir kan bapak moyangnya gitu. Loh, anaknya kan belum kafir, belum balik kok. Apalagi anaknya orang muslim kan begitu. Masih kecil belum balik meniwu gratis itu. Di samping itu dia besok awi-awi itu manggil, pak sini pak. Itu jalannya ke neraka, sini loh jalannya ke surga. Ditunggu. Bapaknya dicari, ibunya dicari. Itu kalau punya anak kecil. Nah, kalau kafir ya nggak dicari orang tuanya. Wong kafir itu bukan di situ tempatnya. Jadi tunggu di depan pintu surga. Ada yang ngomong wis dituntun di Siratal Mustaqim itu. Makanya saya sumpah anak cilik mati ya wis alhamdulillah wis kae maneng ngono ae lah. Gitu. Jangan sumpah betul. Ini celenganku, akan begitu nggih. Cuma ya hati-hati Pak, ojo dibaikon Pak. Kok kepingin punya begitu dibaikon ngawur ae. Nah ini kayak masya Allah. Lu kita ini apa kepingin begitu nih? Wis kepingin misalnya wis nangis lah. Nah, dalam hadis yang yang berikutnya disebutkan bahwa orang yang layali junnaru rajulun, ini sudah di depan ini, cuma ditulis lagi, baka min khosyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ukuran kita nangis itu sulit Pak, tapi kalau nangis gara-gara baca Quran kita kan tambah tidak bisa kan, karena tidak ngerti kita ya. Ya wis takut kepada Allah lah, ya Allah ingat saya dulu soal apa dosa saya begini.
Terus malam, ya Allah, kalau mati saat ini saya bagaimana? Waktu itu sakit memang. Misalnya loh, dimanfaatkan. Nah itu, lu orang nangis begitu karena takut kepada Allah, tidak akan masuk neraka kata Rasulullah. Karena nangisnya, air matanya harus menjadi penghalang Pak. Nah itu saja kita mau berusaha. Rasanya sulit kalau mau baca Quran terus nangis sih sulit itu. Gitu. Rasanya sulit sekali karena kita tidak ngerti. Tapi monggo diangen-angen dosa kita. Surga yang begitu indahnya, aku ini masuk gak kira-kira? Nah itu lagi, kita ini masuk gak kepada surga? Kalau enggak ya Allah, nerakamu. Loh, diresapi betul. Terus anak-anak saya ya Allah, istri saya besok kalau sampai masuk neraka bagaimana? Sementara sekarang ini saya suruh nutup aurat dengan sempurna, dia tidak mau. Auratnya dilihat orang terus misalnya, senengannya senengannya ngomongi wong dan lain sebagainya, dirasakan nangis. Loh yang begitu itu, ya yang nangis itu bukan istrinya yang ditangisi, bukan. Itu tidak akan masuk neraka. Ya Allah, ya kan. Loh ngoten nggih. Sampun. Wa Anas wallahu a'lam bishawab. Kok salah jamnya? Bener nggih, Maisa nggih. Nggih. Nah, 7 menit lagi ya. Kalau tambah 1 kan kepanjangan. Monggo kalau ada obrolan monggo silakan. Kalau bisa saya jawab. Monggo. Jam sholat zuhur dan maghrib itu kata Bapak sampaikan itu ketika bergeser matahari untuk kurang lebih 5 menit sebelum adzan Dohor ya zuhur atau adzan maghrib itu haram ya katanya gitu kata pemahaman saya. nggih. Tapi yang sering terjadi yang saya lihat ketika orang melihat ada waktu misalkan ditulis misalkan waktu ada jam sekian karena dulu kan ini masih ada waktu nih sholat nanti dulu sholat apa tahiyatul masjid yang sering terjadi seperti itu apa itu dianggap haram nggak Pak? Dianggap haram kenapa Pak tidak ditulis tidak menganggap sholat itu misalnya orang tidak melaksanakan haram di tempat masjid begitu juga dengan sholat maghrib sering terjadi begitu karena belum waktunya adzan maka ada waktu sholat tahiyatul masjid dulu sholat dulu itu padahal di situ mungkin sudah waktu bergeser itu yang terjadi kemarin kalau dijelaskan menurut hadis itu ada 5 waktu yang diharamkan sholat gitu, okay? Terus kalau nggak dirinci ya ada 3 gitu ya, katakanlah 4 menit sebelum dohor, sebelum masuk dohor, terus habis sholat asar sampai matahari tenggelam, habis sholat subuh sampai matahari 1 tombak. Kalau disingkat begitu, kalau disingkat ya. Kalau diperinci ada 3 kayak hadis itu kalau diperinci, padahal ya sama saja, sama saja. Nah, yang diharamkan sholat itu adalah sholat yang punya waktu. Sholat yang punya waktu itu ya sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, itu namanya punya waktu. Sholat apa namanya hajat, itu waktu itu. Nah, sholat itu ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Itu sholat sunnah itu. Kalau sholat yang punya waktu itu haram sholat pada waktu yang diharamkan, ada 5 itu. Ngoten. Kalau sholat sunnah yang punya sebab mboten diharamkan. Seperti orang tahiyatul masjid itu kan sebab masuk masjid. Sholat sunnah wudhu, lah itu sebab selesai wudhu, itu namanya sholat sunnah yang punya sebab. Sholat gerhana, nah itu punya sebab. Kalau sebabnya hilang ya selesai,
gerhananya hilang. Nah ini namanya waktunya sudah selesai, ini namanya sholat yang punya sebab. Nah ngoten nggih. Jadi yang diharamkan itu sholat yang punya waktu. Kalau sholat punya sebab atau sholat qodho wajib, tidak masalah. Tidak masalah. Habis sholat subuh sampai ngodoi sholat subuh yang kemarin, tidak masalah. Habis sholat asar sampai ngodoi sholat duhur, tidak masalah. Tidak masalah karena sholat ngodoi sholat itu wajib. Nah begitu. Nah kalau sholat sunnah yang punya sebab itu tidak masalah. Oh ngoten nggih. Terima kasih diingatkan. Ini sampean tanya. Kadang-kadang saya yang nggak menjelaskan kan, oh ini pokoknya sholat gitu kan. Kadang-kadang begitu. Masbuk, ya. Kadang-kadang nggak paham, itu tidak nanya. Padahal masbuk itu ya untuk rakaat pertama saja bagi makmum loh ya. Bagi makmum untuk rakaat pertama. Tapi kalau untuk rakaat kedua dan seterusnya yo tidak ono masbuk itu. Misalnya sampai tidak nututi, tidak nututi. Kalau saya tidak nututi rakaat ketiga itu sudah tidak nututi wis. Sama makmum wis umumnya imam lah. Kenapa? Karena saya berdirinya juga wis ketayal. Mungkin mak imam sudah iya karena abudu wa iya karena nasta'in, saya baru bisa jejak baru bismillahirrahmanirrahim. Lo kan tidak cukup Pak untuk Fatihah ya. Tapi bukan masbuk, ya harus saya selesaikan Fatihah saya. Nanti ketinggalan Pak, tidak nambahi. Nah, kadang-kadang dibuat oleh orang, wah itu saja tuh kemarin begini. Nah itu padahal rokaatnya bukan rokaat pertama untuk saya. Nah sampean rokaat pertama terus disamakan dengan saya yang terlambat, itu nggak bisa. Sampean masbuk, saya nggak masbuk. Nah itu kadang-kadang orang tidak paham, itu dijelaskan, ini sebelah saya tidak begitu. Nah sebelah sampean itu masbuk apa bukan? Kan begitu nih. Nah kalau bukan masbuk, bukan rakaat yang pertama, dia tidak cukup Fatihahnya, ya harus menyelesaikan Fatihahnya. Kan begitu nih. Maka selesai ya tinggal saja. Kalau dia itu tidak ketinggalan 4 rukun yang panjang, tidak masalah. 4 rukun panjang itu sampai sujud yang kedua loh Pak. Ruku ketinggalan 1, i'tidal ketinggalan dari itu, wong pendek itu. Sujud yang pertama ketinggalan 2, duduk dari itu, dari itu. Nah itu sujud yang kedua, nah dihitung. Selesai sujud menginjak rukun keempat baru, kok masih berdiri belum Fatihah? Ya wis, melo imam langsung ayo, tidak usah ruku i'tidal. Imam tahiyat Pak, langsung lungguh. Nah itu kalau tidak masbuk, gitu. Kalau tidak masbuk pun repot masalah masbuk itu. Sampai tidak nanya bukan karena paham, menurut saya karena tidak paham kok. Dijelasin wajahnya beda kan, mulai wis itu. Nggih ngoten nggih. Jadi masbuk itu mengerjakan masbuk itu ketinggalan 1 rakaat gitu ya. Bukan tinggal 2 rakaat itu bukan dijaga masbuk gitu ya. Masbuk itu makmum itu ada makmum masbuk, ada makmum muafek. Nah makmum masbuk itu makmum yang berdirinya dari takbiratul ihram, terus imam ruku, kan berarti rakaat pertama toh. Itu tidak cukup membaca Fatihah, nggak cukup. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya ruku. Nah ini saya masbuk berarti. Gitu loh, oke. Nah kalau saya memang langsung Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imam ruku, ya langsung ruku. Ndak boleh nerus-nerusno loh ya, nutuk-nutukno ndak boleh. Karena posisinya imam harus diikuti, Fatihah ditanggung imam bagi masbuk. Misalnya kita berdoa Allahu Akbar, imam sudah ruku, ya sudah Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak usah pura-pura baca Fatihah, baca bismillah. Tidak enak rek baca bismillah sih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, imam yang ngadeg.
Imam berdiri, mohon maaf, ukurannya imam berdiri, imam bergerak dari ruku itu bukan Allahu Akbar loh ya, bukan sami Allahu liman hamidah, tapi geraknya, bangunnya imam itu. Nah itu loh, okay. Nah kalau Kang Alim kan biasanya hampir berdiri atau sudah berdiri baru sami Allahu liman hamidah, kan begitu biasanya. Gak tahu kalau sekarang, dulu waktu saya sering masbuk itu begitu. Dulu tak inceng aja kan. Oh, wis gerak ya. Oh, jadi ketika saya rukuk Allah sami Allah, oh jelas ketinggalan wis. Berarti imamnya sudah berdiri tegak. Nah, itu loh, okay. Nah, orang kadang-kadang ngukurnya sami Allah liman hamidah. Padahal boten nuwun sewu rata-rata wis rata-rata ya. Orang gerak itu kan ambil nyocokno nafas loh. Misalnya ini kalau langsung sami Allahu liman hamidah, itu kadang-kadang orang ada yang nafasnya terganggu, maka yang enak itu ini baru bertenaga lah, rodok longgar sami Allahu liman hamidah. Nah itu biasanya begitu. Rukuk sama saja, misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lo gerak ini memerlukan tenaga, ambaan. Nah, baru rada ringan Allahu Akbar. Nah, hitungannya itu ngitungnya ya bangunnya ini. Loh ini coba dihitung. Kalau saya imamnya berdiri, bangun seret. Nah, kita baru Allahu Akbar ruku, ketinggalan. Kalau masbuk, kalau masbuk. Kalau bukan rakaat pertama, bukan masbuk, ya harus diselesaikan Fatihahnya. Wong mestinya cukup itu. Buktinya apa? Lah imamnya selesai baca Fatihah. Berarti kan kita mestinya selesai. Cuma kadang-kadang imamnya terlalu cepat, kita tidak bisa cepat. Loh itu tetap harus diselesaikan. Namanya udur. Nah yang penting jangan sampai ketinggalan 3 menginjak 4 tadi itu rukun yang panjang. Kalau misalnya wis ruwet, imam wis kadung sujud yang kedua, bangun berdiri atau bangun tahiyat, kita masih berdiri. Bagaimana kalau imam berdiri? Ya wis berdiri ya. Berarti nanti nambahi 1, langsung diikuti imamnya pada rakaat rukun yang keempat. Oh, ngoten ya. Ya nanti diseling-selingi lah. Nanti diseling-selingi. Yang penting panjenengan tanya supaya saya ngerti. Oh, yang belum dimengerti dulu omongan saya itu ini, jadi mungkin bisa ngulangi. Lah kalau jenengan ndak nanya, saya ndak ngerti, wis tak anggepi ndak ngerti kabeh gimana. Wis gitu aja. Ruwet itu berarti kan omongan saya ndak bisa dipaham, ngomong liane ae wis. Nah itu. Kalau tanya itu enak. Oh berarti tidak ngerti, ini saya harus belajar lagi. Omongan saya yang kemarin tidak bisa dipaham berarti. Nah kan begitu toh. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.